Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Cempaka Harsa, spesialis patologi anatomi. Saya merupakan dosen dari mata kuliah ilmu patologi anatomi di Prodi Kedokteran Dasar Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, Surabaya. Selamat datang dalam modul tiroid yang merupakan bagian dari blok digestif endokrinologi. Video ini kami buat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan juga sebagai pemenuhan syarat PDD UKT-PT dalam sertifikasi dosen. Sebagai awal, saya akan mengajak Anda untuk meninjau capaian pembelajaran, kontrak kuliah, penilaian yang menjadi landasan proses belajar kita. Setelah itu kita akan masuk ke inti pembelajaran dari patologi anatomi. Dalam RPS blok digestif endokrinologi, capaian pembelajaran mahasiswa pada topik tiroid yaitu setelah mengikuti sesi ini, mahasiswa mampu menyusun narasi pendek berbasis kasus klinikopatologi, mengidentifikasi berbagai penyakit tiroid berdasarkan gambaran mikroskopis dan makroskopis, mengintegrasikan data klinis dan patologi untuk menunjang diagnosis, menjelaskan struktur histologis normal tiroid, dan membedakan lesi jinak dan ganas pada tiroid. Berikut di pop-up slide adalah rencana pembelajaran dalam sesi tiroid ini, yaitu metode pembelajarannya menggunakan kuliah interaktif, refleksi kasus, dan penugasan narasi, sedangkan medianya berupa slide presentasi, gambar mikroskopis, dan video pengajaran. Di kontrak kuliah ini, mahasiswa wajib hadir minimal 80% absensi, kemudian aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat, mengumpulkan tugasnya tepat waktu, mengikuti ujian sesuai jadwal, dan berkomunikasi bila ada kesulitan belajar. Berikut di gambar pop-up kita bisa melihat komponen penilaian serta bobot penilaian. Yang terbanyak adalah ujian MCQ sebanyak 50%, kemudian ujian praktikum 20%, tugas narasi dan kasus 10%, sedangkan kehadiran 20%. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita mulai dengan sebuah kasus yang sederhana. Seorang pasien wanita berusia 38 tahun datang ke praktekan Anda dengan benjolan di leher. Hasil USG-nya menunjukkan adanya nodul soliter pada lobus kanan tiroid. Nah, kira-kira apa yang Anda pikirkan? Apakah nodul ini jinak atau ganas? Pemeriksaan apa yang Anda butuhkan? Mari kita brainstorming bersama. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami bagaimana gambaran histopatologi tiroid yang normal dan yang patologis. Oleh karena itu, mari kita tonton bersama video pembelajaran berikut sebagai landasan berpikir sebelum kita menganalisis lebih lanjut kasus ini. Ya, selamat siang adik-adik. Saat ini kalian sudah memasuki blok digestif endokrinologi dan hari ini kita akan membahas tentang topik patologi anatomi pada tiroid. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah potongan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Kita sekarang sudah memasuki CPMK nomor 5, di mana indikator pencapaian yang harus Anda capai adalah menggambarkan perubahan morfologi. Morfologi ini baik makroskopis maupun mikroskopis, baik pada tiroiditis Hashimoto, Graves' disease, goiter, dan neoplasma. Nanti metode assessment pada CPMK ini masih sama seperti kuliah sebelumnya, yaitu ada penugasan dan ada ujian soal MCQ. Kemudian ini kita bisa lihat ya, ini di RPS-nya, ini topiknya. Jadi hari ini kita akan belajar serba-serbi patologi anatomi pada tiroid, termasuk itu inflamasi, hiperplasia, tumor jinak, dan ganas. Di sini tujuan pembelajarannya diharapkan Anda mampu mengenali dan menjelaskan perubahan morfologi pada berbagai penyakit tiroid, serta bisa mengintegrasikan data klinis dan patologi untuk menegakkan diagnosa pada kelainan tiroid. Metode pembelajaran hari ini kita akan mini lecture singkat saja karena tiroid ini nggak terlalu banyak, hanya 20 menit. Kemudian nanti akan diberikan waktu untuk diskusi slide histopatologi. Silakan kalau Anda mau bertanya dan akan diberikan penugasan. Oke, kita langsung saja masuk ke review tiroid normal. Ada yang sudah baca buku histologi sebelumnya? Mungkin yang sudah baca angkat tangan. Oke, sudah baca yang di belakang, sip. Oke, nah ini review aja, mungkin yang belum baca kita akan kembali refreshment ke histologi dari tiroid normal. Jadi tiroid seperti yang kalian tahu terletak di leher ya, jadi dia itu
terdiri dari dua lobus, lobus dextra dan sinistra, di mana di tengah-tengahnya itu dipisahkan oleh isthmus. Jadi bentuknya itu seperti dasi kupu-kupu yang menempel pada laring. Nah, kalau secara histologi, tiroid normal itu terdiri dari folikel-folikel seperti ini. Jadi ini ada folikel-folikel. Folikel ini dilapisi sel-sel epitel folikular tiroid, kemudian di dalamnya itu terdapat koloid atau cairan. Nah, cairan ini yang mengandung hormon-hormon tiroid. Kemudian di antara sel-sel folikular itu ada sel di antaranya folikel-folikel itu namanya sel-sel parafolikular. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau langsung saja? Oke. Nah, ini adalah list pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan belajar tentang hipertiroid, hipotiroid, tiroiditis, goiter, dan neoplasma tiroid baik yang jinak maupun yang ganas. Ini adalah fisiologi dari hipertiroid. Jadi sebenarnya ada dua hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid, yaitu kelenjar tiroid T3 dan T4. Kenapa kok dinamai T3 dan T4? T3 ini adalah bentuk yang aktif, T4 itu cadangannya. Jadi supaya T4 itu aktif, dia harus dirubah dulu. Nah, yang membedakan T3 dan T4 itu adalah ikatannya terhadap molekul iodin. Jadi kalau T3 dia hanya terikat oleh 3 molekul iodin, kalau T4 dia terikat oleh 4 molekul iodin. Penyebab hipertiroid itu ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer ada Graves' disease, toxic multinodular goiter, dan toxic thyroid adenoma. Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Untuk yang sekunder itu penyebabnya bukan dari tiroid, jadi bisa dari hipofisis akibat sekresi TSH yang berlebihan. Jadi TSH itu adalah hormon yang mengatur sekresi dari hormon tiroid. Nah, ini adalah gejala klinis dari hipertiroid. Saya rasa kalian sudah belajar sebelumnya ya dari mata kuliah yang lain. Jadi kalau gejalanya orang hipertiroid itu apa aja? Pastinya hipermetabolisme. Jadi ada gejala konstitusinya seperti kulitnya terasa hangat dan merah. Jadi kalau kita habis olahraga itu kita kan hipermetabolisme, itu kulitnya hangat dan merah karena ada peningkatan aliran darah dan vasodilatasi. Kemudian bisa menyebabkan penurunan berat badan kalau ini berlangsung kronis, dan nafsu makannya meningkat terus karena metabolisme kita tinggi. Terus ada juga rangsangan terhadap sistem GI tract kita, di mana usus kita itu hipermotilitas sehingga kita itu bisa diare, bahkan kita bisa malabsorpsi lemak. Terus dari diare kita itu bercampur dengan lemak atau steatoria. Dari jantungnya sendiri, ibaratnya kayak kita habis olahraga berat, itu kita bisa palpitasi dan takikardi. Mengefek juga ke gejala neuromuskular, di mana orang tuh kadang jadi gelisah, tremor, terus lama-lama mengalami kelemahan otot. Bisa juga menyebabkan perubahan pada mata. Kalau yang paling parah itu bisa mengakibatkan thyroid storm. Jadi thyroid storm itu merupakan suatu fase di mana seseorang mengalami hipertiroidisme berat secara tiba-tiba. Nah, ini biasanya yang paling banyak pada pasien dengan Graves' disease. Nah, diagnosis hipertiroidisme ini bukan by PA, tapi lebih ke manifestasi klinisnya gimana, kemudian pemeriksaan labnya gimana, itu diperiksa dari kadar T3, T4, dan TSH dari darah. Berikut untuk yang hipotiroid. Nah, kalau yang hipotiroid kebalikannya, gejalanya pastinya hipometabolisme. Nah, ini bisa disebabkan baik gangguan struktural dari tiroid ataupun gangguan fungsional yang memang dari selnya itu normal, tapi dia tidak bisa memproduksi hormon tiroid. Penyebabnya juga ada dua, primer dan sekunder. Kalau yang primer bisa akibat defek genetik, bisa akibat defisiensi yodium, karena yodium tadi adalah molekul untuk membentuk hormon tiroid. Bisa autoimun yang bisa merusak dari kelenjar tiroid, ataupun iatrogenik. Jadi contohnya nih ya, contohnya pada orang yang gondongan itu, apalagi kalau udah besar banget, itu akan diangkat dengan pembedahan. Jadi misalnya dia pertamanya hipertiroid, karena tiroidnya diangkat, tidak ada kan yang menghasilkan hormon tiroid, dia bisa mengakibatkan hipotiroid. Sekundernya juga sama, bisa akibat dari
fungsi yang defek dari hipofisis maupun hipotalamus. Nah, ini contoh manifestasi klinis kalau orang tuh hipotiroid. Kalau dia memang defek genetik, maka onsetnya itu dari bayi atau balita. Selain dia mengalami gangguan muskuloskeletal, biasanya si baby tersebut juga mengalami retardasi mental. Tapi kalau onsetnya pada remaja atau dewasa itu biasanya mixed edema. Jadi orangnya itu lelah, lesu, apatis, mudah gendut, terus cardiac outputnya itu turun, sehingga bukan hanya kapasitas exercise-nya aja yang turun, tapi biasanya juga mengalami bengkak ke seluruh tubuh. Diagnosisnya sama, masih berdasarkan manifestasi klinis, juga pemeriksaan laboratorium. Jadi itu tadi adalah hiper dan hipotiroid. Nah, hipertiroid dan hipotiroid sendiri itu bisa diakibatkan oleh berbagai macam penyakit. Nah, salah satunya ini akibat autoimun. Jadi ini yang kita pelajari hari ini. Ada Hashimoto thyroiditis, ada De Quervain thyroiditis, dan ada Graves' disease. Pertama kita masuk ke ini ya, kronik limfositik atau Hashimoto thyroiditis. Hashimoto ini merupakan penyebab hipotiroid yang paling sering di dunia. Jadi ini sebenarnya itu level yodiumnya cukup, jadi nggak ada masalah dengan intake pasien, tapi masalahnya itu adalah kelenjar tiroidnya yang destruksi oleh sistem imun. Ini biasanya bisa mencapai usia 45 sampai 65 tahun ya, biasanya pada pasien yang usia segitu. Tapi pada kenyataannya secara klinis saya menemukan banyak pasien itu yang usianya lebih muda sudah mengalami Hashimoto thyroiditis. Nah, ini kalau kita lihat patogenesisnya, ternyata patogenesis yang mendasari itu dia itu adalah autoimun yang diperantarai ketiga sel imun kita. Jadi baik itu CD8, CD4 dan sel plasma yang semuanya mengakibatkan injury pada sel-sel tiroid, sehingga ya sudah akhirnya karena destruksi nggak ada yang produksi hormon tiroid dan orang tersebut mengalami hipotiroid. Nah, kita bisa lihat ini adalah gambaran mikroskopis dari Hashimoto thyroid ya. Ini kita bisa lihat, ini yang tadi ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari kelenjar tiroid yang normal. Nah, yang di sebelah sini ini kita bisa lihat mirip dengan KGB ya. Tapi ini bukan KGB. Jadi ini itu adalah sel imun yang berkelompok, dia itu menyebar dan destruksi ke dalam kelenjar tiroid. Gambaran patologinya ini selain kita bisa lihat ya, ini yang dikelilingi sel imun ini dia terdesak, sehingga yang normalnya itu segini gedenya, normalnya dia akan jadi atrofi kecil-kecil. Kemudian ini banyak sekali ya infiltrasi limfosit di dalam kelenjar tiroidnya. Biasanya pembesarannya itu diffuse simetris kanan kiri kena, dan nggak ada rasa nyeri pada pasien. Yang berikutnya ini ada De Quervain ya. Kalau ini lebih sedikit daripada Hashimoto, ini lebih muda lagi, prevalensinya usia 30 sampai 50 tahun. Jadi semua autoimun pada tiroid itu mostly yang menderita itu adalah wanita. Nah, kalau De Quervain ini bedanya dengan Hashimoto, ini dipicu oleh ISPA. Jadi dipicu oleh infeksi virus pernafasan atas. Nah, kalau ini nggak perlu diobati karena dia akan remisi spontan, sembuh sendiri pada waktu usia 6-8 minggu. Manifestasi klinisnya ya sama seperti dia terkena ISPA sebelumnya, ya seperti infeksi biasalah, ada nyeri, demam, merasa lemah, terus leukositnya sedikit meningkat. Ini adalah gambarannya kalau dia subakut granulomatus atau De Quervain. Kita bisa lihat namanya subakut granulomatus, berarti ini itu dia itu karakternya itu subakut ya. Kalau yang tadi kan kronis, kalau yang ini akut. Dan kita bisa lihat granuloma, berarti ada bentukan-bentukan granuloma mirip pada penyakit TBC. Tapi kita lihat di sini yang nggak ada itu apa sih, yang absen membedakan ini sama TBC. Yang di sini itu yang nggak ada itu adalah nekrosisnya. Tapi kita bisa lihat multinucleated giant cell-nya itu ada semua. Ya.
Ini yang De Quervain. Ini juga, ini kita bisa lihat ya, yang di sini ini multinucleated giant cell-nya gede tapi tetap nggak ada nekrosisnya. Berikutnya penyakit ketiga masih tentang autoimun, yaitu adalah tentang Graves' disease. Nah, kalau yang ini dia bukan hanya kelainan pada tiroid, tapi disertai dengan kelainan yang lain, misalnya eksoptalmus dan dermopati. Kalau eksoptalmus kelainannya pada matanya, dermopati kelainannya pada kulitnya. Nah, ini lebih mudah lagi dan tetap terbanyak pada wanita yang ini adalah patogenesis. Jadi dia diperantarai oleh dua zat aktif. Yang pertama ada TSI atau thyroid stimulating immunoglobulin, dan yang kedua ada TGI atau thyroid growth immunoglobulin. Kalau yang TSI dia kerjanya mirip TSH yang diproduksi oleh hipofisis. Karena ada TSI inilah yang kerjanya mirip TSH, dia terikat di reseptor TSH. Dikira TSH dia akan mengaktifasi hormon tiroid sehingga dia merangsang lepasnya hormon tiroid. Kalau yang TGI ya, dia sama, dia terikat pada reseptor TSH, dia menyebabkan pertumbuhan epitel tiroid. Sebagian dia menempel pada jaringan ikat retroorbital. Jadi kalau dia menempel di situ, terus dia kerjanya mirip dengan TSH, dia akan menyebabkan eksoptalmus. Kemudian kalau dia terikat pada jaringan kulit, dia akan menyebabkan kelainan kulit, jadi berupa proliferasi fibroblast, terus ada keradangan dan edema. Ini adalah growth factor yang memperantarai patogenesis dari Graves' disease. Ini ya manifestasi klinisnya. Selain tirotoksikosis, ada hiperplasia tiroid, terus ada eksoptalmos dan dermopati. Kita bisa lihat di sini adalah mikroskopis dari gambaran tiroidnya gimana sih. Ini semuanya diffuse ya, jadi sama seperti tadi, kanan kiri kena. Kemudian epitel folikel yang tadinya kolumnar dia akan menjadi silindris tinggi, dan kita bisa lihat ini yang paling khas pada Graves' disease. Di tepi folikelnya ini ada scallop margin. Nah, ini gambarannya itu yang paling khas. Ini gambaran dermopati itu kayak gini ya, akibat Graves' disease. Kalau ini diffuse dan multinodular goiter biasa, jadi ini biasanya itu sebagai akibat dari gagal produksi hormon tiroid. Etiologinya ada dua, ada endemic goiter, jadi di mana populasi pada area tersebut itu tuh kena goiter semua atau gondongan. Nah, itu biasanya karena orang-orang tersebut tinggal di area di mana diet di lingkungan situ itu kekurangan zat yodium, misalnya area Gunung Kapur. Tapi ada juga sporadik goiter, jadi dia tinggalnya di kota besar, dia yodiumnya sudah cukup ya, tapi dia mungkin terlalu banyak konsumsi zat yang mengganggu sintesis hormon tiroid, misalnya kalsium, bunga kol kubis ya kan, atau mungkin dia tuh defek enzimatik secara genetik. Jadi ini adalah patogenesisnya. Kita bisa lihat pertama kita terdapat gangguan sintesis hormon sehingga mengakibatkan peningkatan dari serum TSH. Kalau serum TSH-nya meningkat akan mengakibatkan hipertrofi dan hiperplasia dari epitel tiroid. Kalau hipertrofi dan hiperplasia dari epitel tiroid, maka akan terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Itu pun fungsinya dia masih bisa normal, kalau normal disebut eutiroid, tapi kalau dia fungsinya jadinya turun juga, itu disebut hipotiroid. Ini gambaran diffuse dan multinodular goiter ya. Kita bisa lihat ini folikelnya itu gimana kalau menurut kalian, gambarannya apa? Kalau yang tadi bedain, ini yang tidak normal, terus yang tadi normal, ini lebih apa? Iya betul, ini lebih gede-gede ya. Jadi lebih gede-gede folikelnya, ada hipertrofi, ada hiperplasia, sehingga makanya ini jaringan tiroidnya itu ikut membesar, tapi dia epitelnya normal, masih sama dengan epitel pada tiroid normal. Terus kita bisa lihat nih,
Folikelnya masih kayak koloid ya karena hipertrofi, cairannya tambah banyak, tapi fungsinya dia bisa eutiroid tapi bisa hipo karena akibat kekurangan zat pembentuk hormon tiroid tadi. Berikutnya, nah ini ya, mulai masuk yang seru, ini kita mulai masuk tumor pada tiroid. Nah, di tiroid itu bisa juga terjadi tumor, baik itu jinak atau ganas. Jadi kalau misalnya orang itu terpapar oleh suatu radiasi, itu yang paling peka terhadap mutasi sel itu tiroidnya sama gonadnya. Makanya hati-hati kalau mangku laptop apa naruh HP di kantong itu hati-hati, gonad itu peka, nomor 2 tiroid. Nah, hari ini kita akan belajar neoplasma tiroid ya. Neoplasma tiroid ini meskipun dia ganas itu enggak harus pada usia tua, usia muda, usia 17 tahun, 15 tahun itu bisa kena keganasan pada tiroid. Saya banyak mendapatkan pasien, jadi ketika dia itu muda itu dia itu banyak ini sinusitis waktu kecilnya, terus difoto X-ray kena di wajahnya dan kena lehernya. Masih muda itu bisa terkena CA tiroid. Nah, kalau kita ingat juga pada saat bencana Chernobyl nuklir bocor itu juga kalau kita lihat itu orang-orang di Rusia itu usianya muda udah kena neoplasma tiroid. Kalau yang tadi autoimun itu selalu cewek gitu kan predileksinya. Tapi kalau keganasan pada tiroid ini mostly pada pria dan kebanyakan karena radiasi. Nih ya, jadi terbagi dua, ada yang jinak adenoma, yang ganas karsinoma. Nah, karsinoma pun itu masih dibagi 4. Yang pertama papillary thyroid karsinoma, yang ini yang saya bilang banyak pada orang muda bahkan anak kecil. Usia termuda pada pasien yang pernah saya dapat itu usia 10 tahun. Terus yang kedua folikular karsinoma. Terus yang ini biasanya pada orang tua sih, anaplastik karsinoma itu pada usia di atas 60 tahun. Ini yang paling ganas. Kemudian medullary karsinoma. Ini kita bisa lihat kalau dia adenoma tiroid aja, jadi dia itu jinak, itu dia itu batasnya tegas, jadi ada batas kapsul jaringan ikatnya. Tapi kita lihat nih, sel-selnya benar-benar mirip normal ya kan, cuman bedanya dia ada pembesaran yang dibatasi oleh jaringan ikat. Makanya kan kalau jinak itu selalu berkapsul, kapsul jaringan ikat, itu bedanya kalau yang jinak. Kalau yang ganas sudah nggak ada kapsulnya, dia infiltrasi. Nah, ini yang tadi papillary thyroid CA ya. Ini akibat mutasi dari BRAF, gen BRAF dan mengaktifasi MAP kinase. Hati-hati, manifestasi klinisnya itu mostly tidak nyeri. Jadi tiba-tiba usia muda dia, apalagi yang pakai jilbab, biasanya nggak kerasa loh kalau tiroidnya membesar. Jadi kadang tuh dicek gitu ya. Tiba-tiba langsung metastasis ke tulang atau infiltrasi ke laring, soalnya kan dia menempelnya pada laring. Ini gambaran dari papillary thyroid CA sesuai dengan namanya, bentuknya papil-papil atau bertangkai. Kita bisa lihat papil-papil ini tengahnya itu ada fibrovaskular atau ada jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah. Nah, itu fibrovaskular. Terus kita bisa lihat ini intinya itu jernih, gambarannya itu ground glass, atau kalau di tahun era 80-an itu ada film kartun yang namanya Orphan Annie, itu matanya itu kayak gini di film kartun, jadi jernih gitu. Nah, biasanya juga ada pseudo-inklusi yang membentuk intranuclear groove, jadi kadang tuh ada belahannya gini loh, seperti biji kopi. Terus ada kalsifikasinya juga yang disebut Samoma bodies. Nah, ini kita bisa lihat nih, yang film kartun Orphan Annie itu matanya kan kayak gini. Jadi nggak ada isinya, bener-bener jernih aja. Ini juga gambaran dari papillary thyroid CA. Ini kita bisa lihat nih. Ini yang ada inti di dalam inti, ini adalah intranuclear inclusion.
Ini juga masih papillary thyroid CA, kita bisa lihat itu sudah saya tandain. Jadi yang mana gambaran fibrovaskularnya, terus yang mana yang gambaran inclusion, mana yang gambaran ground glass-nya. Nanti silakan dibaca sendiri. Yang berikutnya ada follicular carcinoma. Nah, ini yang lebih jarang daripada yang PTC. Kalau tadi akibat mutasi BRAF, ini akibat mutasi RAS. Ini biasanya banyak didapat area dengan defisiensi yodium tadi. Jadi mungkin awalnya itu ya sudah hanya goiter, tapi lama-lama bisa malignan transformasi menjadi ganas. Ini juga nggak nyeri, terus sering metastasis juga. Berikut gambarannya. Hati-hati, kalau ini juga ya kelihatannya masih mirip sama tiroid normal yang tadi. Dari size, bentukan selnya juga nggak terlalu anaplastik dia, tapi ini kita bisa lihat. Apa ini? Ini apa? Iya, ini adalah invasi ke jaringan ikat sekitar. Jadi ini jebol tiroidnya, dia infiltratif ke jaringan sekitar. Itu adalah salah satu ciri keganasan, dia infiltrasi. Yang berikutnya ini ada anaplastik karsinoma. Ini juga lebih jarang lagi akibat mutasi gen TP53. Ini usianya tua ya. Ini agresif, pertumbuhannya sangat cepat, kematiannya biasanya kurang dari 1 tahun dan angka mortalitasnya mencapai 100%. Nih gambarannya kayak gini ya, jelek banget. Sel-selnya itu highly anaplastik ya. Kita bisa lihat nih, selnya gede-gede dan sangat pleomorfik. Kita sudah nggak bisa lihat folikel di situ. Semua sel-selnya kayak gini, benar-benar pleomorfik dengan ukuran inti dan bentuk inti yang sudah hiperkromatik, gak beraturan. Yang berikutnya ini adalah medullary CA. Kalau medullary CA ini sedikit beda, dia itu asalnya dari sel parafolikel. Jadi yang di antara folikel tadi ada beberapa sel tuh sel parafolikular. Nah, kalau parafolikular ini kan dia yang sekresi kalsitonin. Medullary CA ini adalah keganasan yang berasal dari sel parafolikular atau yang memproduksi kalsitonin. Ini juga jarang. Etiologinya akibat mutasi RET. Ini juga pada usia tua. Ini mesti hati-hati juga biasanya ini ya sering menekan ke pita suara, jadi mengakibatkan suara parau atau keluhan sukar menelan. Ini gambaran dari medullary CA. Kita bisa lihat dia itu tersusun dalam trabekula atau kayak pulau-pulau gitu kan. Ini adalah sisa-sisa folikelnya ya. Jadi dia itu yang ini adalah amiloidnya. Jadi dia sebagian itu terdapat amiloid yang mengandung kalsitonin. Kalau gitu kita sudah selesai dengan kuliah tiroid hari ini. Mungkin kita sedikit refleksi dulu ya. Pertama, kasus mana yang paling mudah kalian pahami? Ada yang mau kasih pendapat? Yang paling gampang dipahami? Ya. Saya yang hipertiroid dan hipotiroid. Hipertiroid dan hipotiroid ya. Kenapa kok paling mudah dipahami? Ya, satu hipermetabolisme, satu hipo, jadi lebih gampang hafal. Iya, karena dasarnya juga itu ya fisiologi, sesuai fisiologi kalian udah pernah belajar. Nah, sekarang kasus mana yang paling susah kalian pahami? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, silakan. Menurut saya yang semua yang karsinoma, karena hampir semuanya itu kebanyakan mirip. Jadi buat membedakan antara satu sama yang lain itu agak susah untuk dipahami. Lagi dengan menggambarkan kalau biasanya bisa terlihat perbedaan. Interpretasinya ya. Oke, setuju. Maka itu nanti kalian dapat tugas. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke penugasan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan Brako, silakan bertanya. Izin dokter, tentang yang saya pahami tadi, bagian Hashimoto thyroid, apakah dengan pasien Hashimoto thyroid ini dapat terjadi juga limfoma thyroid dan juga bagaimana kedua itu cara membedakannya dokter? Oke, jadi saya setuju ya bahwa pertanyaanmu ini kan kayak susah ya dibedakan dengan limfoma pada tiroid karena sama-sama terdapat sel-sel limfoid di dalam tiroidnya. Nah, gini, kalau membedakan Hashimoto thyroiditis dengan limfoma pada tiroid,
Itu yang pertama kita lihat. Kalau pada Hashimoto thyroiditis itu kita bisa melihat germinal center. Kalau limfoma pada tiroid itu sel limfoid anaplastik yang germinal centernya itu tidak jelas. Itu yang pertama, germinal center adalah clue-nya membedakan. Kemudian yang kedua yang membedakan adalah sel limfoidnya itu anaplastik atau enggak. Kalau pada limfoma tiroid itu sel limfositnya itu pasti anaplastik. Jadi bentuknya itu membesar, bisa sampai 5 kali dari limfosit normal, kemudian bentukannya itu sangat tidak beraturan. Itu sih cara membedakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Charlene. Ya dok, saya izin bertanya untuk yang tadi yang subakut akibat ISPA, itu kan ada multinuklear giant cell, itu kok bisa terbentuk sel itu ya dok, berasal dari mana sel itu? Ya, jadi ini yang tadi mungkin ini ya yang dimaksud Charlene, ini kan ada multinucleated giant cell ini. Charlene bertanya, ini sebenarnya selnya ini kok bisa terbentuk kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya ya, ini adalah sisa dari folikel tiroid yang normal. Jadi tinggal sisa-sisanya aja, ibaratnya rumah itu sudah tinggal puing-puingnya aja. Nah, jadi ini sebenarnya bukan sel radang multinucleated giant cell yang sebenarnya seperti kita lihat pada radang akibat benda asing ataupun pada TB, tapi ini sebenarnya adalah sisa folikel tiroid yang hancur. Makanya itu kita bisa lihat kalau misalnya multinucleated giant cell yang sebenarnya itu kan intinya agak lonjong-lonjong dan dia itu akan tersusun seperti tapal kuda, tapi kalau ini nggak beraturan dan sel-selnya kuboid. Itu sih jadi asal dari sel multinucleated giant cell pada De Quervain. Nah, tadi untuk mengasah kalian tuh supaya lebih paham terhadap DD dari tumor pada tiroid, saya kasih tugas nih. Nah, tugas ini judulnya From Symptom to Pathology Diary. Jadi kalian lihat ya, jadi kalau kita itu mendiagnosa suatu penyakit itu nggak bisa kalau dari PA aja atau dari klinis aja, tapi merupakan triple diagnosis. Kalian harus tahu klinisnya, kalau perlu radiologi atau lab ataupun pemeriksaan penunjang yang lain. Yang ketiga, penegakannya memang by PA. Ini nanti kalian bisa download ini di e-learn ya, bisa dikumpulkan juga di e-learn. Ini nanti adalah soal kasus ya, sudah saya kasih klinisnya, pemeriksaan fisik, hasil USG-nya, terus pemeriksaan rujukannya apa. Nah, berdasarkan kasus di atas ini kalian bisa buat narasi pendek ya, maksimal 500 kata deh, atau video maksimal 5 menit yang menjelaskan diagnosa klinis yang paling mungkin dari kasus di atas. Kemudian ini kan dirujuk untuk FNAB, tapi kalian boleh mengusulkan prosedur PA yang lain, baik itu yang preoperatif untuk penegakan diagnosa atau pasca operatif misalnya diperlukan untuk radikalitas jaringan. Kemudian deskripsikan gambaran mikroskopis yang mungkin ditemukan pada kasus ini dan sebutkan satu DD yang lain serta perbedaannya di mana. Dari sini udah paham penugasannya? Oke, nanti dikumpulkan 2 minggu lagi, jadi sebelum kalian ujian. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Demikian serangkaian video pembelajaran dari awal dan sampai akhir di modul tiroid sebagai bagian dari blok digestif endokrinologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam entrepreneur.